Bab ke-17. Kenapa kamu mengambil orderan itu? Kamu tahu kalau papa akan marah kalau tahu kamu mengambilnya. Suara papa mulai terdengar penuh tekanan. Karena ini pertama kalinya ada yang menghargai hasil kerja Dio, Pak. Memangnya papa tidak pernah menghargai hasil kerja kamu? Papa mulai tersulut emosi kembali. Jujur, Pak, tidak. Papa makin menatap kami tajam. Tanganku mulai keringetan karena mulai gentar menghadapi kemarahan papa. Dia melanjutkan lagi ucapannya. Di kantor, sekeras apapun usaha yang dia lakukan, papa tidak akan pernah menganggapnya. Papa selalu saja hanya fokus pada kesalahan yang dia buat, walau sekecil apapun. Bagi papa, keberadaan Dio di perusahaan hanyalah sebagai seorang kacung kampret yang bisa berjasa pun hanya dipandang sebelah mata saja. Namun saat Dio salah kecil saja, papa akan sangat murka, bahkan mempermalukan anak papa sendiri di hadapan puluhan anak buah papa. Dio merasa tidak dihargai, Pak. Dio menyeka air mata yang turun di pipinya. Tangan kananku mengusap lembut tangan Dio, berharap itu bisa menjadi sedikit kekuatan untuknya. Baru diomeli depan umum saja nyali kamu sudah ciut. Bagaimana kamu memimpin perusahaan besar papa nanti? Ucapan papa malah membuat Dio semakin emosi saja. Dio gak pernah menginginkan perusahaan papa. Gak pernah, Pak. Papa yang selalu memaksa Dio menuruti segala keinginan papa. Alasan papa selalu saja kalau Dio akan meneruskan perusahaan papa kelak. Itu bukan passion Dio, Pak. Lalu kalau kamu tidak meneruskan perusahaan papa, bagaimana dengan perusahaan? Enak saja kamu bilang tidak mau mewarisi perusahaan. Dasar bocah. Mikir kamu, siapa yang akan memimpin perusahaan nanti? Ada ribuan karyawan yang menggantungkan hidupnya di perusahaan papa. Ada keluarga mereka yang harus diberi makan. Kalau kamu tidak meneruskan kepemimpinan papa kelak, bagaimana dengan nasib mereka dan keluarganya? Dio terbelalak mendengar perkataan papa. Ia tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Kenapa? Baru sadar kamu sekarang? Kamu mau bilang kalau serahkan saja kepemimpinan pada manajemen saja? Bocah. Bagaimanapun manajemen adalah orang luar. Papa orang yang mendirikan perusahaan ini dari awal. Tak ada rasa cinta sebesar papa pada perusahaan. Manajemen hanya peduli pada keuntungan mereka sendiri. Bahkan tak segan mem-PHK karyawan yang sudah papa anggap keluarga sendiri. Mau kamu perusahaan jatuh pada orang tamak seperti mereka? Dia menggelengkan kepalanya. Ia merasa tertohok dengan perkataan papa. Tak ada kata-kata perlawanan yang terucap lagi dari mulutnya. Papanya sepenuhnya benar. Ia memikul tanggung jawab atas perut ribuan karyawan. Dan sekarang yang kamu lakukan adalah main-main dengan furniture. Bukannya fokus bekerja dan belajar di perusahaan. Bagaimana papa akan menyerahkan tanggung jawab di perusahaan papa nanti sama kamu? Dia gak main-main, Pak. Seperti halnya papa yang mendirikan perusahaan dari awal. Dia juga mau seperti papa, mendirikan perusahaan dari nol yang nantinya akan bisa menghidupi banyak orang. Kita sama, Pak. Sama-sama punya tujuan baik. Apa salahnya papa mendukung usaha Dio? Dio janji akan tetap fokus bekerja di perusahaan papa. Tapi biarkan Dio juga mendirikan perusahaan Dio sendiri, Pak. Papa terdiam. Ia sedang memikirkan perkataan Dio. Sebenarnya, Dio mengingatkannya akan masa mudanya dulu. Jiwanya menggelogak. Ingin merintis sebuah perusahaan. Ia tak ingin Dio mengalami jatuh bangun seperti ia dulu. Ia hanya ingin anak dan istrinya hidup nyaman dari hasil jeripayahnya sejak muda dulu. Papa menghembuskan napas berat. Keputusan sulit harus ia ambil sekarang. Kamu bukan tipikal anak yang akan menuruti setiap ucapan papa. Baik, papa akan kasih kamu pilihan. Kamu tetap memimpin perusahaan, atau perusahaan akan papa serahkan pada Om Lim, adik kandung papa sendiri. Dia langsung merespon cepat perkataan papa. Pa, kenapa harus Om Lim sih? Papa tahu sendiri gimana watak Om Lim. Om Lim itu serakah dan suka judi. Perusahaannya saja hancur karena hutang judinya di mana-mana. Bagaimana karyawan kita nanti? Papa bilang kalau papa memikirkan nasib mereka. Kenapa malah akan papa serahkan pada Om Lim? Papa tersenyum menyeringai. Ia tahu kalau dia sudah masuk dalam rencananya. Jadi, kamu gak mau papa menyerahkan perusahaan pada Om Lim? Dia menggelengkan kepalanya dengan yakin. Ia sangat tahu watak omnya tersebut.
Berarti kamu yang akan mengambil alih kepemimpinan perusahaan, kan? Iya, tapi dengan syarat Dio boleh sambil merintis usaha Dio sendiri. Dio akan berusaha menjalankan keduanya dengan sejalan. Ayu akan membantu dalam manajemen usaha pribadi Dio, Pak. Papa tersenyum lagi. Kok aku ngeri ya, kayak mau jatuhin bom gitu senyumnya. Senyum penuh kelicikan. Oke, kamu punya syarat, Papa pun punya syarat. Papa akan izinkan kamu mengambil alih perusahaan dan juga menjalankan usaha kamu. Syarat Papa mudah dan pasti kamu suka. Nikahi Sheila. Ia anak rekan bisnis Papa. Dengan menikahi Sheila, perusahaan Papa makin besar, makin banyak karyawan yang bisa kita hidupi. Bagaimana? Mudah kan syarat dari Papa? Kamu bisa punya 2 istri, pacar yang sudah lama kamu pacari, dan juga istri dari hubungan cinta semalam kamu. Pa, please. Kenapa malah membuat Dio mengambil keputusan sulit? Protes Dio. Aku masih saja terpaku. Pikiranku kosong. Kenapa justru aku yang harus menanggung kerugiannya? Apakah salah menjalankan bisnis baru? Aku mau protes, tapi aku takut. Aku tak mau keadaan makin runyam. Aku melirik ke arah Dio. Tampak wajahnya kesal bercampur marah yang tak bisa ia tutupi lagi. Kamu jangan pura-pura lupa. Sheila sangat sibuk dengan karirnya sebagai model internasional. Makanya ia tidak menghubungi kamu. Ingat, Dio. Sebulan lagi Sheila pulang. Kamu tidak akan bisa kabur lagi. Papa berbicara sambil menunjuk wajah Dio. Dio mengacak-acak rambutnya. Masa Papa menginginkan Dio melakukan poligami? Lalu, kamu mau pilih salah satu? Papa sih terserah kamu saja. Kamu mau pilih Ayu atau Sheila? Kalau Papa jadi kamu sih, akan Papa pilih keduanya. Ucapan Papa langsung mendapat tatapan tajam Mamalia. Sorot mata Mamalia seakan memiliki kekuatan laser yang membuat Papa takut. Tenang, Ma. Papa akan setia kok sama Mama. Papa kasih waktu kamu 1 minggu untuk memutuskan. Kamu memiliki 3 pilihan. Pertama, kalau kamu memilih salah satu dan kamu memilih Ayu, maka perusahaan akan Papa lepas ke Om Lim. Kedua, kalau kamu pilih Sheila dan melepas Ayu, maka perusahaan akan langsung Papa serahkan sama kamu. Kamu akan langsung menjadi pemilik saham terbesar dan pemimpin perusahaan. Dan pilihan ketiga, kamu pilih dua-duanya dan kamu dapat perusahaan serta kamu bebas menjalankan bisnis kamu. Pikirkan dengan bijak. Papa menoleh ke Mama. Ayo kita pulang, Ma. Biarkan anak kamu berpikir sebelum mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Papa dan Mama lalu meninggalkan rumah. Meninggalkan aku dan Dio yang masih tak bergeming. Tak ada di antara keputusan yang Papa tawarkan yang menguntungkanku. Hanya pilihan ketiga. Dan itu pun aku harus siap di madu. Aku tahu kalau aku memang tidak akan pernah sepadan dengan keluarga Dio. Perbedaan kasta kami lumayan jauh. Hatiku teramat sakit. Kenapa aku dan Dio tidak bisa hidup tenang sebentar saja? Entah mengapa biasanya air mata langsung mengalir deras. Namun kali ini kering kerontang. Mungkin hatiku sudah siap mendengar ultimatum dari Papa. 5 bulan sudah aku selalu ditakuti dengan ancaman seperti ini. Saat ancaman ini keluar dari mulut Papa, aku biasa saja. Sepertinya aku sudah siap kehilangan Dio kapanpun juga. Dio seperti tersadar dari kerumitan pikirannya sendiri. Yuk, Dio tak melanjutkan lagi perkataannya. Ia berat dengan keputusan yang akan ia ambil. Gak apa-apa, Yo. Kamu pikirkan saja baik-baik keputusan yang akan kamu ambil. Apapun itu, aku siap. Sejak kamu bilang tentang syarat yang dulu Papa ajukan saat kita menikah dulu, maka sejak itu pula, aku siap kehilangan kamu kapanpun. Aku ikhlas, Yo. Apapun keputusan kamu. Dia langsung memelukku erat. Enggak, Yo. Semua keputusan yang akan aku ambil akan menyakitkan banyak orang, termasuk kamu. Aku gak mau nyakitin kamu, Yo. Aku sayang sama kamu.
Kita udah ngejalanin semuanya dari nol bersama. Kini saat kita mulai menaiki tangga kesuksesan, badai itu datang. Maafkan aku, Yu. Dia menangis sesenggukan sambil memelukku. Aku menepuk pelan punggungnya, memberikan sedikit kekuatan agar ia kuat menghadapi masalah ini. Dia melepaskan pelukanku. Ia menggenggam tanganku erat. Aku melihat sorot matanya yang penuh pertimbangan. Kalau aku pilih pilihan pertama, yakni memilih kamu, maka karyawan perusahaan Papa bagaimana nasibnya kelak? Om Lim tidak akan bisa memimpin perusahaan Papa. Ia terlalu serakah. Hanya ia penerus perusahaan selanjutnya selain aku. Karena Om Lim adalah saudara kandung Papa satu-satunya. Dia menghembuskan napas berat. Disekanya air mata yang menetes di pipinya. Keluarga Om Lim sudah berantakan karena ulahnya. Perusahaannya bangkrut karena harus membayar utang judinya di Macau. Istrinya selingkuh dan membawa pergi anak mereka. Sekarang hidup Om Lim hanya bergantung pada uang bulanan yang Papa transfer setiap bulan. Kasihan karyawan Papa jika perusahaan sampai diambil alih oleh Om Lim. Bagi aku, perusahaan tidak penting, Yu. Aku bisa mulai merintis usaha bareng kamu. Aku akan lakukan apapun untuk menghidupi kamu. Tapi bagaimana dengan nasib ribuan karyawan Papa yang lain? Aku mengusap air mata Dio yang kembali menetes di pipinya. Hatinya begitu lembut. Ia bahkan memikirkan orang lain saat ini. Maaf, Yu. Aku gak bisa ambil keputusan pertama. Kamu penting. Karyawan perusahaan pun penting. Maaf. Dio tertunduk penuh penyesalan. Aku mengusap lembut tangannya. Gak apa-apa, Yo. Aku tahu posisi kamu. Aku ngerti kok. Jangan, Yu. Jangan ngertiin aku. Aku gak bisa mengambil sikap. Aku pelin-pelan. Hanya pilihan pertama yang tidak akan menyakiti kamu. Tapi akan membahayakan perusahaan dan ribuan karyawan. Aku juga gak mau egois. Hanya demi kebahagiaanku. Bagaimana dengan nasib keluarga mereka? Tapi pilihan kedua juga gak mungkin, Yu. Kita udah menikah. Kalau aku pilih Sheila, kasihan kamu. Dia membuang wajahnya. Ia tak kuat menatapku lagi. Aku menunduk menatapi jari jemari kami yang saling berpautan. Kami sudah terbiasa berpelukan bersama saat menghadapi setiap masalah. Maaf, Yu. Tapi hanya pilihan ketiga yang bisa kupertimbangkan. Aku gak bisa kehilangan kamu, Yu. Gak bisa. Tuhan, berat sekali cobaan yang harus kami jalani. Aku bisa apa? Semua keputusan di tangan Dio. Apa aku pergi saja dan membiarkan Dio bahagia dengan Sheila? Dengan kepergianku, otomatis pilihan kedua yang akan Dio pilih. Itu yang terbaik buatnya. Aku yang akan mengalah, Yo. Aku akan pergi. Kembalilah kamu dengan Sheila. Aku ikhlas. Kali ini air mataku akhirnya menetes. Cepat-cepat kuhapus sebelum makin deras mengalir. Jangan, Yu. Jangan tinggalin aku. Kita udah ngelewatin semuanya dari nol bersama. Saat aku mulai sukses, aku mau ada kamu di sisi aku. Please, jangan tinggalin aku, Yu. Dio bahkan berlutut di hadapanku. Kami saling berhadap-hadapan sekarang. Namun aku tak berani menatap matanya. Dio memegang wajahku dengan kedua tangannya. Lihat aku, Yu. Kamu percayakan kita bisa melewati semua ini bersama. Bersama, Yu.
Bukan kamu yang menanggungnya sendiri dengan pergi meninggalkan aku. Bukan kamu yang harus bertanggung jawab, Yu. Aku yang akan bertanggung jawab untuk semuanya. Maaf, Yu. Tapi bisakah kamu mengizinkanku melakukan poligami? Aku mengangkat wajahku tak percaya. Dia beneran akan mengambil keputusan ketiga. Kamu mau mengambil keputusan ketiga, Yo? Kamu mau aku berbagi kamu dengan Sheila? Enggak, Yo, enggak. Aku enggak akan sanggup. Lebih baik aku saja yang pergi. Aku enggak bisa, Yo. Yu, aku janji akan berusaha adil untuk kalian berdua. Aku janji, Yu, enggak akan melupakan kamu. Aku enggak bisa kehilangan kamu, Yu. Kamu yang terus ada di sisiku saat aku down. Aku butuh kamu, Yu. Tapi aku nggak bisa, Yo. Nggak bisa. Air mata sudah tak terbendung lagi. Tumpah dengan isak tangis piluku. Tak pernah terbayangkan bahwa aku akan memiliki madu dalam pernikahanku. Apa kata mama dan papa nanti? Bersambung.